apabila engkau datang sebagai raja. Hari ini kita sudah mati. Hari ini kita akan turun ke lubang kubur. Tapi bagaimana dia bilang apabila engkau datang. Datang kapan? Bukan hanya datang. Datang sebagai raja. Kalau waktu dia lihat ke atas sebelah salib. Dia lihat Yesus dengan mahkota kerajaan dan pakaian kerajaan. Engkau datang sebagai raja. Itu masuk akal. Tapi dia lihat seorang yang penuh kesengsaraan, telanjang seperti ini. Dan menganggap itu raja. Ini berarti sebuah penglihatan yang melampaui penglihatan mata. Karena mata jasmaninya melihat seorang yang telanjang, hina dan penuh sengsara. Tapi mata imannya meloncat sampai akhir zaman. Dan melihat bahwa sesungguhnya orang ini raja. Berapa yang percaya Yesus raja? Nathanael sendiri pernah berkata, dialah raja orang Yahudi. Itu berarti bahwa memang ada yang percaya dia sebagai raja. Tapi sangat sedikit yang percaya. Tapi salah satu dari sedikit orang yang percaya dia raja. Itu adalah penjahat ini. Ini luar biasa. Berarti dia percaya Yesus Mesias. Dia percaya Yesus raja. Dan akan datang di akhir zaman. Ini iman luar biasa. Sampai orang pernah berkata pada saya, Pak, apakah penjahat itu pernah baca Alkitab? Sampai tahu begitu. Mungkin pernah, mungkin juga tidak. Tapi dia pasti mendengar. Dia pasti orang Yahudi. Yang mendengar dan ada pengharapan orang Yahudi tentang Mesias. Jadi dia percaya bahwa Yesus Mesias. Dan ada konsep tentang Mesias yang akan datang sebagai raja di akhir zaman. Dia tahu itu. Dan dia yakin yang sedang menemani dia, teman sependeritaannya, itu Mesias. Yang akan datang sebagai raja. Dalam kesempatan itu, ingatlah aku kalau engkau datang. McLaren berkata begini, pada saat itu penjahat yang sekarat itu memiliki iman yang lebih jelas akan kedatangan Kristus dalam kerajaannya daripada yang dimiliki oleh para musuh Yesus. Harapan mereka runtuh, para murid Yesus. Harapan mereka runtuh, maksudnya harapan para murid runtuh saat mereka menyaksikan dia tergantung tanpa perlawanan dan perlahan-lahan mati. Tapi orang ini melihat melampaui kematian yang begitu dekat untuk Yesus dan dirinya sendiri. Dan percaya bahwa setelah itu dia akan datang untuk memerintah. Kita dapat menyebut satu-satunya murid yang dimiliki Kristus pada waktu itu. Iman luar biasa di atas kayu salib. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya. Dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian. Karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri. Dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini. Kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang, ya. Nah, karena itu
Mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan. Tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.